Ya, apa yang menjadi pernyataan Zuma tadi, ya, orang Kristen tidak boleh panas, ya, karena kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan, ya. Kita nggak boleh menghakimi dia. Yang berhak menghakimi dia itu adalah Tuhan kita, ya. Yang menghakimi dia itu bukan kita. Namun ketika ada Islam yang bernarasi demikian, maka kita tanggapi dengan santai menurut ya apa yang kita imani, ya di Ya, sana tidak ada tapi satu ayat pun. omongan Sebentar, itu harus sabar, dijaga, harus ada etika. sabar, itu kewajiban dia untuk menjaga, bukan kewajiban kamu untuk menjaga dia, bukan, ya. Enggak, ini Itu Pak, Bang ada dia berdua sendiri. sama-sama Kristen loh. Sabar. Yang satu penyebar kebaikan. Sabar, Nah, yang satu lagi sabar. mencerdaskan, nggak cerdas-cerdas. Nggak Sabar. kerja sama ini berdua nih. Apa? Sabar, Ya. Masjid. Masih baru jam 5. sabar, ya. Ketika dia mengatakan Yesus mempunyai batu zakar, ya, di dalam ayat Alkitab tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun yang membahas tentang batu zakar yang dia katakan, ya, yang dia katakan itu tidak ada di dalam kitab suci. Maka kita maklumi saja untuk meramaikan suasana dia di dalam kegirangannya dia. Ya kita maklumi, ya. Yang ada di sana itu ya, yang ada di sana firman itu telah menjadi manusia. Tidak pernah ya mengatakan di sana ya membahas khusus tentang batu zakarnya si A, si anu, si itu, ya. Yang ada adalah firman itu telah menjadi manusia. Terlepas dia mengatakan Yesus memiliki batu zakar, itu suka hati dia, biarkan saja. Biar dia senang. Biar dia suka, biar dia senang. Nanti kalau dia sadar, dia akan meralat, dia akan memikirkan apa yang dia ucapkan. Ya, di dalam. Ya gini Pak, seharusnya dia kan omongannya itu harus intelek dikit lah, kan gitu. Itu yang saya sayangkan. Maklumi saja. Oke, giliran saya ngajar. Hei, diam. Ini jam saya ngajar, Diam, duduk yang cantik, saya ajari kalian. Diam. Oke. Saya kasih data ya, supaya kalian itu sadar. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah, dalam Yesuslah, berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keilahian. Kalian belajar, ini guru yang sedang menerangkan. Jangan cuma nyerocos kalian itu. Memfitnah orang nyembah batu, tapi kalian nyembah batu zakar. Betul. Kolose 2 nomor 9. Dengar, diam dulu. Hei. Murid saya diam dulu. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam tubuh Yesus berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keteotes, keilahian, ketuhanan. Jadi seluruh biologis Yesus itu penuh dengan Tuhan. Satu. Nih data kedua, ajarin kalian supaya kalian sadar, jangan nyembah batu zakar. KPR 2 nomor 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Yesus ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kalau berbicara mengenai dagingnya, apakah termasuk zakarnya? Termasuk. Jadi kamu sosokan saya mengungkap kebenaran, bukan mengungkap kesalahan. Bukan saya menghujat. Menanggapi dulu sebentar. Hanya untuk menyadarkan kalian, biologisnya Yesus itu termasuk not-notnya, termasuk zakarnya, dan dia mati di atas tiang salib. Jangan Anda berpikir Yesus jadi mati di atas tiang salib, nonotnya masih tegang. Mati juga itu. Mati rasa. Jadi itu menjadi korban semuanya. Jadi jelas saya simpulkan, saya tidak menghujat. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwa Yesus secara biologis adalah Tuhan. Seluruh biologis yang ada pada dirinya adalah Tuhan bagi Anda. Pahami itu. Salah sendiri siapa suruh menyembah manusia. Nah, bantah itu dalil. Kecuali Anda ingin membuktikan bahwa yang dimaksud biologis di sini hanya tangan dan kaki dan mulut. Zakarnya tidak, mana dalilnya? Kan enggak ada.
Oke, saya bantah ya, saya bantah. Ya bantah dalilnya. Oke, Jangan bantah saya saya, bantah. dalilmu yang Iya, untuk bantah silakan. sudah, Ini- saya bantah, iya. ini Biar si- saya ada ruang. Ya, saya si bantah. Juma ini percaya Ya, dengan Bibel. aduh. Saya bantah dulu ya. Yang saya bantah itu bukan dalil. Yang saya bantah itu pemikiran Anda yang primitif ya. Ketika Anda mengatakan keseluruhan kepenuhan Allah, ya, Anda membacakan ayatnya ya. Patut Anda ketahui, tadi Anda mengatakan ya ilahi. Ilahi itu hakikatnya itu roh. Ya, ketika ya hakikat keilahian Yesus itu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, tubuh kemanusiaan dari firman Allah itu yang bernama Yesus Kristus, ya, nama ini nama di atas segala nama tentu ya. Karena kita umat Kristen ketika kita menyebut nama Tuhan harus di dalam nama Yesus. Itu aturan main Tuhan, bukan aturan main manusia, ya. Di sana Hubungannya dengan Kolose ya. 29 nomor 2 nomor 9. Ya, kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah dalam hal ini, Allah kan roh. Jadi kepenuhan, maksudnya di sini adalah yang menyertai ya tubuh dan darah. Yesus itu adalah So hakikat tahu. keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah. Namun, firman Allah yang bersifat kekal itu menyampaikannya kepada manusia, tentu ia menciptakan Yesus ya sebagai Menciptakan selamat Yesus. manusia. Oke. Menciptakan Yesus. Oke, apa lagi? Sebentar, sabar dulu. Tahuan kau Tentu- kan menyembah ciptaan. Sabar. Kau Sabar, kamu mau ya. membantah dalil kitabmu kok akal-akalan. Sabar. Akhirnya keluar Ya. ucapanmu Yesus menciptakan itu bukan Yesus. diciptakan. Mulai lagi, dibolak-balik lagi. Itu bukan diciptakan seperti Adam, namun konteksnya Tadi di Anda sini kita mengatakan membahas menciptakan tentang Yesus. Sekarang Yesus bukan ciptaan. firman. Anda mau membantah dalil, tidak bisa. Tidak bisa. Anda mau berdiskusi, Nggak bisa. Bung. Kalau mau berdiskusi itu ya gentleman. Ya tapi jangan bodoh-bodohi orang. Jangan bodoh-bodohi orang. Akunmu yang merasa mencerdaskan bodoh tapi itu kan kamu membodohi. Anda sendiri. Karena Anda itu Oke. bodoh, maka merasa diri Kolose bodoh. 2 nomor 9. Dengarkan. Kolose 2 nomor 9 itu yang penuh dengan keilahian jasadnya atau bukan? Hakikat keilahian Yesus yang diterangkan di sana termasuk di dalam diri Yesus. Ya, Jasadnya hakikat kan? Keilahian. Aduh, kamu ini Biologisnya kemana kan? kamu ini? Kemana kamu Biologisnya kan? ini? biologisnya Apa? kan? Saya menjawab. Anda diam. Somatikos itu biologis. Somatikos Anda dalam diam. bahasa Yunani artinya biologis. Anda- Kalau Anda berbicara diam. biologis, masuk nggak itu tubuhnya? Anda diam. Biologis itu jasad. Anda diam. Anda Kasihan. diam. Segala sesuatu ya di alam semesta ini itu tidak ada satupun satu titik celah pun yang tidak diselimuti oleh hakikat keilahian Yesus, termasuk di dalam diri Yesus. Ya, itu kita memberi informasi kepada kita bahwasannya hakikat keilahian Yesus itu menyertai darah daging Yesus itu sendiri. Apakah hakikat keilahian Yesus itu maha kuasa? Ya, Anda sudah akui kan? aku ya apa? Anda sudah mengatakan tadi Iya, bahwa yang dipertuhankan pada Yesus Kristus itu adalah hakikat keilahian Yesus. bukan Yang adalah masalah firman Allah. yang dituhankan. Ini dalilnya sebab dalam dialah berdiam secara biologis. Berdiam secara biologis seluruh Segala- kepenuhan keilahian secara biologis. Nah, Nah, kalau Anda secara dengar? biologis, Iya, biologis atau- masuk nggak sakarnya? Anda diam. Ya, maupun secara biologis ataupun di sana dikatakan tumbuh-tumbuhan atau siapapun itu memang ya Tumbuh-tumbuhan. disertai ya diam dulu, kepenuhan diam dulu. Allah berkuasa atas segalanya yang ada di Iya, muka iya, bumi. Ya, Oh berarti kepenuhan semua Allah alam ciptaan ini Tuhan, gitu. Itu untuk memberi informasi. Aduh, Informasi. Aduh, Parah. mau berdiskusi tidak bisa, ya. Kamu Mau membodohi Iya, orang, bisa kamu berdiskusi. membodohi orang. Di dalam Kolose 2 Anda nomor yang bodohi 9. orang. Sebab Eh, di dalam kamu dengar diri dulu. Yesus berdiam secara jasmani, berdiam Jelas, secara jelas, biologis. jelas.
Jangankan di dalam diri Yesus, dalam waktu bersamaan, ya, kepenuhan Allah itu menyingkupi alam semesta ini, ya. Oh, Memberi sumber berarti alam kehidupan semesta atas alam ini juga semesta. Tuhan gitu. Bukan cuma Yesus. Alam semesta ini juga Tuhan. Akal-akalan, panda-pandaian. Tadi sudah Anda Panda-pandaian. mengatakan, ya, segala kepenuhan Panda-pandaian. ilahi. Ilahi Iya, itu jasadnya sifatnya itu Yesus. roh. Ilahi itu Jasadnya roh. Yesus. Jasadnya Yesus itu bukan Jasadnya roh. Yesus dipenuhi oleh kuasa ilahi yang adalah hakikat keilahiannya itu sendiri. Nah, yang sekarang terang Allah. oke. Yohanes Berarti 1 jasadnya, ayatnya berarti yang jasadnya, ke-14. berarti Yohanes jasadnya 1, Yesus kepenuhan ilahi. Yohanes Udah 1, selesai. Yohanes 1 Jasadnya ayatnya. Yesus. Bung, mau Jasadnya Yesus berdiskusi apa kepenuhan ilahi. enggak? Mampu berdiskusi enggak? Akui dulu bahwa jasadnya Yesus kepenuhan ilahi. Bung, bisa berdiskusi kamu? Saya tanya, jasadnya Yesus kepenuhan Ya, ilahi, betul? jangankan di dalam diri Yesus. Hakikat keilahian Yesus itu menyelingkupi alam semesta. Ya, Nggak usah ke mencakupi situ alam dulu, semesta. nggak usah lebay kali, Memberi nggak usah sumber lebay kali. kehidupan. Sebab Termasuk dalam di dialah dalam diri berdiam. Yesus, Sebab termasuk dalam di dalam dialah jasad berdiam. Yesus, termasuk Secara memberi- jasmania, secara termasuk- biologis, Aduh, seluruh ya. kepenuhan. Secara biologis, seluruh kepenuhan Termasuk yang memberi sumber kehidupan keilahian. atas Anda itu adalah hakikat keilahian Yesus, termasuk dari tubuh kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Itu semuanya itu ya diberi sumber oleh hakikat keilahian Yesus yang adalah Garambang. Garambang kau garambang kau. Asal ngomong kau itu. Kolose 2 nomor 9 tidak bercerita kayak begitu. Kolose 2 nomor 9 menjelaskan tubuhnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kau garambang kau asal ngomong kau. Belajar Oke, lagi. sudah selesai. Ah. Oke. Segala kepenuhan Allah berdiam di dalam Yesus. Kepenuhan Di dalam Allah itu secara biologis secara biologis, secara jasmani. Tidak ada biologis, gitu dong. secara jasmani. Lu bahasa Yunaninya apa? Jasmani itu Secara apa? jasmani. Jasmani, Anda bisa- jasmani beda nggak dengan biologis? Anda mampu berdiskusi apa enggak? Kamu itu mencerdaskan tapi Anda membodohi. mampu berdiskusi apa Jasmani, tidak? Saya tanya. jasmani itu sama dengan biologis atau tidak? Bung, Mak garambang kau. saya bertanya. Mak garambang kau. Anda bisa Biologis dan berdiskusi. jasmani itu sama aja tuh yuk. Dalam bahasa Yunaninya somatikos itu bisa jasad, bisa biologis. La haula wala quwata illa billah. Jadi sadar Saya lanjut. saja bahwa Yesus itu tubuhnya adalah Tuhan bagi Kristen, Iya. jasadnya biologisnya Iya. adalah Tuhan bagi Kristen. Kita Nah, membaca Anda mengatakan apa iya, yang tertulis. berarti Jangan yang tidak biji tertulis, sakarnya kamu juga, mengarang-arang, berarti mengada. biji sakarnya juga adalah Tuhan bagi Anda. Udah selesai. Bung, Ya. Anda mampu berdiskusi dengan saya apa tidak, Bung? Ya. Saya tidak sedang berdiskusi dengan ente. Anda tidak sepadan dengan saya berdiskusi. Oke. Anda cuma curhat untuk Anda memelilit bisa lidah Anda mempertanggungjawab- dari Bung, data-data Anda itu bisa- tadi. Anda bisa mempertanggungjawabkan iman Anda apa tidak? Bisa dong? Bisa. Bisa Oke. lah. Yesus kan manusia. Nah, di Oke, situ saya dikatakan tanya. bahwasanya Saya dagingnya tidak mengalami Ketika kebinasaan. Mampu. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Berarti apa tuh? Kalau Ketika- bicara mengenai daging apa? Ketika Anda mampu mempertanggungjawabkan apa yang Anda imani, ya, saya tanya sekarang. Hmm. Saya tanya sekarang. Hmm. Anda mempercayai Yesus itu yang mengatakan Isa Al-Masih di dalam Quran Anda itu siapa? Saya percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah yang datang kepada Bani Nabi Israel. Isa itu Yesus apa bukan? Nabi Isa itu bukan Yesus. Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Oke. Ya. Oke. Yes. Berarti di sini ya. Berarti Anda mengingkari kata-kata dari kitab suci Anda sendiri yang Anda imani. Di sana dikatakan ya. Kenapa? Ia tidak disalib. Ya. Ya itu Nabi Isa. Yesus kan- Yang disalib Iya, itu Yesus kan- Yudas, beda. Iya. Itu Nabi Isa. Iya tidak Yang disalib. tidak disalib itu Nabi Isa. Melainkan diserupakan. Siapa Itu yang Yudas. diserupakan ini?
Iya, tokoh siapa Berdasar- yang tidak disalib? Yang tidak disalib Berdasarkan ini siapa? kitabmu Yudas, berdasarkan Iya, kok kitabmu ada- Yudas, kok yang ada tidak salib di disalib sana? itu Isa. Kok Loh, ada salib? salib itu bahasa Arab. Salib Iya. itu bahasa Arab. Justru saya Iya. tanya, kok ada kata salib di kitabmu? Ya, kok ada salib? Loh, justru saya bertanya, salib itu bahasa Arab. Kok ada Kok ada kata salib di kitabmu? Kok ada salib? Loh. Salib itu bahasa Al-Quran. Di kitabmu Iya. kita ada salib. Iya, Kitab Loh, suci loh, saya loh, lebih loh, awal menggunakan kata salib daripada Iya, oke. Al-Quran Anda. Kalau begitu, Al-Quran Anda datangnya tahun 600. Kalau begitu, Ya, kalau salib begitu yang di abad ada di dalam pertama, kitab suci saya kalau sudah begitu sejak di abad abad pertama, keempat, tunjukkan pada saya ya. ada kata salib. Apa Ada bahasa abad Yunaninya? keempat, ya, Apa salib bahasa tidak Yunaninya? Apa Salibnya bahasa versinya- Yunaninya di dalam kitabmu? Versi salib. Membodohkan. Saya tanya samamu. Kitabmu lebih dulu. Oke, kitabmu bukan bahasa Arab kan? Bahasa Yunani. Nah, apa bahasa Yunaninya di situ? Apa? Kata salib, versi kata salib, ya. Di Apa dalam bahasa Yunaninya? di dalam Alkitab berbahasa Arab, salib sudah ada duluan. Bahasa Datang, ya. Datang kitab kamu. bahasa Arab. tahun 600, Dasar penyesat. hanya Enggak malu. bisa mengcopy paste. Ya, Tidak malu. mengcopy paste. Kata Tidak Nabi, malu. ya. Tidak malu. Kata Tidak Allah. malu. Kata Tidak Rasul. malu. Memalukan. Ya. Itu Memalukan, di-copy paste semua dari memalukan, kitab suci Anda. Memalukan. Ya. Memalukan. Kitab suci Anda itu copy paste kata Rasul. Memalukan. Mana ini Al-Quran ini Gurunda, Ya. Bang Dan? Memalukan sekali. Kitabnya bahasa Yunani lari ke Arab. Memalukan. Alkitab berbahasa Arab itu lebih duluan Alkitab daripada berbahasa kitabmu. Alkitab Yang sudah berbahasa ada Arab kata itu nabinya, diterjemahkan nanti di abad 9. yang sudah ada kata Allahnya, Memalukan. yang sudah ada kata Rasulnya. Memalukan. Kitab Di Mukaddas dalam itu di abad kitab ke-9. suci berbahasa Kitab Zuma. Mukaddas itu di abad Kasihan ke-9. Kasihan. Kasihan, Kitab kasihan. Mukaddas itu bahasa Arab itu di abad 9. Nggak bisa berdiskusi, Memalukan. Bang. Penyembah Nggak bisa sakar berdiskusi, memalukan. Bang. Al-Quran itu di abad ke-7. Nggak Mukaddas bisa itu di abad berdiskusi, ke-9. Bang. Di dalam kitabnya orang Kristen tidak ada kata salib. Oke, tidak ada kata salib. Nanti di Indonesia baru kitabnya Kristen Indonesia niru-niru Al-Quran menyebut kata salib. Oke, paham itu ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu tak urus, bukan salib. Belajar lagi kalian. Engkau. Nah, jadi kembali kepada tema, kembali ke tema pembahasan tentang Tuhan siapa yang batu. Tadi si membodohkan itu menghujat dengan mengatakan umat Islam menyembah batu. Maka saya kemudian mengkanter itu bahwa sebenarnya tuduhanmu itu salah. Yang menyembah batu itu kalian, Kristen. Karena terciduk Tuhan yang kau sembah bernama Yesus, dan mustahil Yesus ini cacat. Mustahil Yesus ini tak punya batu sakar. Dengan demikian, dengan kalian menyembah Yesus itu sama dengan kalian menyembah batu sakar. Kenapa? Karena pada diri Yesus ada batu sakarnya 2. Itu dalil. Apa dalil penguatnya? KPR 2 nomor 31, Kolose 2 nomor 9, dan juga Kolose Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Jelas sekali. Tuhan kalian menjelma menjadi manusia 100%. Dengan manusia 100% berarti pada dirinya tidak mungkin tidak punya batu zakar. Dah. Iya kan dia turun sebagai manusia. Gimana sih? Nah, berarti dia punya sakar kan? Kan benar dia nggak? turun sebagai manusia. Iya, saya tahu. Berarti dia punya sakar kan? Ya punya lah. Bagus, udah Dia selesai turun kita. kan sebagai manusia. Udah selesai kita. Ya, saya serahkan kembali kepada Bukan guru-guru saya di bukan sini. manusia Saya persiapan menjadi untuk Tuhan. buka Tuhan puasa. menjadi manusia Sudah wajar. diakui, sudah diakui. Oke, demikian. Terima kasih. Salam tauhid, salam satu Kau Tuhan. dengar ini. Yang nggak wajar itu Tuhan manusia menjadi Tuhan, tetapi Tuhan menjadi Ya itu manusia Tuhan. wajar. Tuhanmu. Coba. Ya wajar lah. Kamu dia nyembah turun yang ada sebagai batu zakarnya manusia. enggak Tuhanmu? Yang nggak